Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Pagi Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, teman-teman yang terkasih, sebelum kita jauh lebih dalam lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan untuk bisa memimpin kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tolong ya Tuhan, kami yang terbatas, biar Tuhan yang berikan kami hikmat supaya kami mengerti dan kami juga bisa menjalani kehidupan kami melalui firman ini bersama dengan Kau ya Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu teman-teman semua, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema tentang pengenalan akan Tuhan. Pertama-tama kita akan membaca terlebih dahulu dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 26. Yeremia 9 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Amin. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernah nggak kita sejenak berpikir atau merenung tentang apakah ukuran kesuksesan hidup seorang Kristen? Nah, di dunia yang menawarkan begitu banyak standar sukses, yaitu berkaya, karir cemerlang, keluarga yang harmonis, punya pacar yang cantik atau ganteng, atau pengaruh yang besar, kita bisa aja tergoda dengan standar duniawi ini dalam ukuran kerohanian kita loh. Kita bangga karena telah melayani Tuhan dengan sibuk, kita puas karena pengetahuan teologis kita atau doktrin kita begitu dalam, atau kita merasa dekat dengan Tuhan karena perasaan hangat dalam ibadah minggu yang setiap kita jalani. Nah Bapak Ibu teman-teman semua itu baik, tetapi Alkitab yang tadi kita baca menawarkan satu ukuran yang dasar gitu ya, yang menjadi akar dari segala aspek kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, ukuran itu bukanlah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melainkan seberapa dalam kita mengenal Dia. Nabi Yeremia dalam perjanjian lama, khususnya di Yeremia tadi kita baca, dia secara tegas bilang, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Nah, hari ini teman-teman, Bapak Ibu teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba yuk sama-sama kita menyelami makna yang dalam, sehingga ketika kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, itu benar-benar mengubah kita sama-sama nih. Nah, dalam konteks Yeremia pasal 9 ini, umat Israel itu pada saat itu sedang dalam kondisi rohani yang parah. Mereka secara lahiriah masih beribadah, tetapi sebetulnya hati mereka menjauh. Nah, mereka tuh bermegah dalam hikmat manusia, kekuatan kekuatan militer mereka, dan kekayaan ekonomi mereka. Namun, semua itu akan dihancurkan oleh penghukuman Allah yang akan datang melalui bangsa Babel. Allah melalui Yeremia bukan sedang melarang manusia untuk memiliki kebijaksanaan, enggak, atau kekuatan atau kekayaan, bukan. Masalahnya adalah di sini dasar kepercayaan diri mereka nih. Mereka telah memindahkan kepercayaan diri mereka dari Allah, pemberi sang berkat itu, kepada berkat itu sendiri. Jadi bukan kepada Allah itu sendiri. Nah, inilah inti dari dosa mereka, memandang ciptaan lebih besar dari sang
cipta. Oleh karena itu, pernyataan memahami dan mengenal aku di sini ditegaskan Tuhan di dalam sini adalah sebuah koreksi atau sebuah teguran untuk mereka terhadap pondasi kehidupan mereka. Nah, inilah seruan untuk bertobat, untuk kembali kepada satu-satunya pondasi, satu-satunya dasar yang gak pernah goyang, yaitu pengenalan Allah. Nah, pengenalan Tuhan ini bukanlah topik seminar untuk memperkaya wawasan rohani saja, tapi juga ini membentuk hati kita secara pribadi, Bapak Ibu teman-teman semua. Oleh sebab itu, saya ingin pada pagi hari ini tuh mengajak kita merenungkan 3 hal melalui perikop yang kita baca tadi bersama-sama nih. Yang pertama begini, pengenalan akan Tuhan itu bersifat relasional dan bukan sekedar informasional. Mengenal Tuhan kalau kita bisa melihat dalam bahasa Ibrani itu yada. Bukan dalam arti bukan sekedar mengetahui fakta-fakta tentang Allah, tapi inilah pengetahuan yang bersifat personal, intim, dan menjalin relasi dengan Allah itu sendiri, seperti seorang suami dengan istri atau seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain yang saling mengetahui dan itu berelasi dengan satu sama lainnya. Nah, banyak dari kita tidak sadar terjebak dalam hal informasionalisme. Kita bisa menghafal atribut-atribut Allah, Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Allah itu kekal, tetapi hati kita nggak sama sekali terkagum oleh itu semua. Kita tahu Tuhan baik, tapi kita satu sisi kita juga nggak percayai kebaikannya ketika doa kita tidak dijawab. Nah, pengenalan yang sejati akan mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kehendak kita, mempengaruhi seluruh orientasi kehidupan kita di dunia ini. Inilah pengetahuan yang mengubah kita dari dalam sebetulnya. Kita semua gagal untuk mengenal Tuhan dengan benar, karena dosa telah memutuskan relasi itu, mengaburkan pengenalan kita, dan membuat kita lari untuk mencari kemegahan yang lain di luar Kristus. Tetapi disinilah kabar baik Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa Injil memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus, Sang Firman menjadi manusia, adalah penyataan Allah yang paling sempurna di sini. Dalam Yesus kita tidak hanya mendengar tentang Allah, tetapi kita juga melihat Allah, sehingga kita bisa melihat karakter atau ciri-ciri Allah, yaitu kasih, keadilan, kekudusan, dan anugerah Allah itu dinyatakan sepenuhnya di kayu salib. Melalui iman kepada Kristus, kita diperdamaikan dalam Allah dan dapat mengenalnya kembali sebagai Bapa, bukan sebagai hakim yang menakutkan. Inilah yang menjadi dasar kita nih. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan menghasilkan transformasi, bukan sekedar menjadi inspirasi atau bukan sekedar menjadi teladan sebelaka gitu, bukan. Allah mendefinisikan dirinya dalam Yeremia 9:24 sebagai Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Nah, mengenal Dia berarti itu mengenal karakternya. Dan ketika kita benar-benar berjumpa dengan karakternya, kita nggak mungkin tinggal sama seperti kita dulu gitu loh. Nah, jika kita mengenal Tuhan dengan penuh kasih setia, kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang penuh pengampunan kesetiaan. Jika kita mengenal Tuhan yang adil, kita akan membenci ketidakadilan dan membela yang lemah. Jika kita mengenal Tuhan yang benar, kita akan mencintai kebenaran dan menolak kompromi dengan dosa. Pengenalan Tuhan bukanlah perasaan hangat yang menghilang setelah ibadah usai atau setelah kita meninggalkan gereja, tetapi ia adalah kekuatan secara progresif yang membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, transformasi ini mustahil kalau dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu teman-teman semua. Usaha kita untuk menjadi baik seringkali gagal karena itu berasal dari keinginan untuk membuktikan diri. Nah, tetapi Injil berkata sebaliknya. Karena kita telah dibenarkan oleh kasih karunia melalui penebusan dalam Yesus Kristus, disinilah Roh Kudus berkarya dalam kita untuk menguduskan kita. Transformasi adalah buah dari pengenalan akar anugerah, bukan akar dari penerimaan kita, bukan. Kita menjadi kudus karena kita telah dikuduskan dalam Kristus. Oleh sebab itu, yang ketiga, pengenalan Tuhan adalah tujuan hidup kita, bukan hanya sarana untuk berkat. Nah, pengenalan Tuhan bukanlah kunci sukses gitu ya, atau card akses
untuk mendapatkan kekayaan, kesembuhan, atau keluarga yang harmonis dalam kehidupan kita sama-sama. Itu semua ada berkat yang mungkin Tuhan berikan, itu baik. Tetapi itu bukanlah tujuan akhir ketika kita berjalan bersama-sama atau ketika kita ingin mengalami atau mengetahui tentang Tuhan. Ketika kita menjadikan pengenalan Tuhan sebagai tujuan, segala sesuatu dalam hidup menemukan perspektifnya dengan benar. Penderitaan yang seringkali kita lihat sebagai kegagalan rencana Allah justru menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membuat kita mengenal Dia lebih dalam sebagai penopang yang setia, sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang dekat di lembah kekelaman sekalipun, seperti Mazmur katakan. Sukacita dan kedamaian sejati tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi pada keyakinan akan siapa yang kita kenal dan kita percayai. Disinilah kita bisa melihat bahwa hidup kekal bukanlah pertama-tama tentang durasi atau seberapa lama kita hidup. Itu adalah kehidupan dalam relasi pengenalan yang intim dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ini dimulai dari sekarang dan berlangsung untuk sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman semua, salib adalah jaminan bahwa tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk masuk relasi yang hidup dan mengenal Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berhenti sejenak dan memeriksa diri kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah yang menjadi kemegahan saya selama ini? Apakah yang menjadi sumber identitas atau kepercayaan diri saya selama ini? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan pergeseran fondasi yang cukup menggugah hati. Kita memindahkan kemegahan kita dari hikmat, kekuatan, dan kekayaan kita sendiri, sehebat apapun itu, dan kita memindahkan atau berlabuh hanya pada satu kemegahan bahwa kita memahami dan mengenal Allah. Pengenalan inilah bukan sekedar teori, bukan sekedar doktrin, bukan sekedar tanpa ada maksud dilakukan, tetapi ketika kita melakukan dengan pertolongan daripada Tuhan, itu mengubah kehidupan kita. Ia adalah relasi personal yang diperoleh melalui Yesus Kristus dan salibnya, Bapak Ibu. Ia adalah kekuatan yang mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Dan Kristus adalah tujuan hidup kita yang tertinggi, yang memberikan makna yang dalam, baik suka maupun duka. Yuk sama-sama kita mari hari ini dengan hati yang rindu untuk mencari wajah Tuhan, bergaul karib dengan firman-Nya, dan hidup dalam ketergantungan penuh kepada Roh-Nya, karena pada akhirnya tidak ada yang lebih kita butuhkan sebetulnya, dan tidak ada yang lebih memuaskan jiwa kita daripada kita mengenal Dia yang hidup bersama dengan kita pada hari ini. Yuk Bapak Ibu semua, mari kita berdoa sejenak. Biarlah kita juga sama-sama merefleksikan kehidupan kita selama ini, dan mari kita minta Tuhan untuk bisa menolong kita bersama-sama untuk bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan, melalui kehidupan kami boleh diubahkan lagi semakin serupa dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh semakin lebih lagi mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di MDT berikutnya.